Selamat siang, perkenalkan nama saya Samuel Tambunan, NIM 04171068. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil diskusi kelompok kami tentang teknik tegangan tinggi dengan materi uji isolasi non-destruktif. Kelompok saya terdiri dari yang pertama ada Putri Riana Mulia 04171055, Rian Hernadi Pratama 04171067, dan terakhir saya sendiri. Outline untuk materi uji isolasi non-destruktif ada 3. Yang pertama sifat dinamis dari dielektrik, yang kedua rugi dielektrik dan pengukuran kapasitansi, yang ketiga pengukuran partial discharge. Pertama-tama penjelasan tentang uji isolasi non-destruktif. Pengujian ini dilakukan terhadap suatu benda untuk mengetahui adanya kerusakan tanpa merusak benda yang kita uji. Nah, pengujian ini terkait dengan sifat kelistrikan, biasanya berdasarkan pada pengukuran resistansi isolator atau resistivitas dan juga kapasitansi, serta loss factor yang bergantung pada frekuensi tegangan AC. Sehingga untuk pengukuran tehanan DC diabaikan. Kemudian pada tes ini, sistem isolasi berdasarkan pada deteksi atau pengukuran partial discharge yang nanti kita singkat dengan PDS, di mana pengukuran ini merupakan langkah untuk mengetahui kondisi suatu peralatan listrik terhadap kemungkinan terjadinya percikan listrik. Nah, terjadinya percikan listrik ini disebabkan karena adanya kantong udara yang terkurung di dalam isolasi peralatan listrik tersebut, sebagai akibat adanya beda potensial. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sifat dinamis dari dielektrik. Nah, dielektrik merupakan bahan di mana semua muatannya terikat pada atom atau molekul dan hanya mengalami pergeseran dalam skala mikroskopik sehingga sulit bergerak. Gas merupakan dielektrik dalam arti isolator dan digunakan untuk mencegah aliran arus. Polaritas dielektrik merupakan pergeseran relatif dari muatan positif dan negatif. Pergeseran ini dihasilkan oleh medan listrik yang memicu polarisasi terinduksi dari atom individu atau ion yang membentuk dipol. Untuk hubungan polarisasi dan medan E adalah sebagai berikut, yaitu P atau polarisasi sama dengan epsilon 0 dikali X dikali E, di mana X adalah delay yang disebabkan oleh kerentanan terhadap waktu dan E adalah medan listriknya. Selanjutnya, hubungan antara perpindahan dielektrik dengan medan listrik dinyatakan sebagai fungsi D sama dengan epsilon 0 dikali fungsi E, di mana epsilon 0 tadi merupakan permitivitas ruang hampa atau vakum. Nah, sehingga jika terdapat polarisasi maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang berikutnya, medan listrik dengan step tegangan ideal saat nilai T sama dengan 0 dan pertambahan waktu ditandai oleh E0. Karakteristik bahan dielektrik atau X sebagai respon sistem saat T kurang dari sama dengan 0, magnitude susceptibility adalah 0. Maka P kondisi khusus ini akan terjadi. Rumusnya sebagai berikut: P0 fungsi P0 per E0 sama dengan epsilon 0 dikali X fungsi X dikali fungsi 1. Nah, untuk fungsi P dan fungsi X untuk mempresentasikan fungsi SR atau step response, dan fungsi 1 itu sebagai indikasi unit step pada rumus yang tadi. Nah, dan pada gambar ini adalah gambar polarisasi bahan dielektrik yang mengalami medan langkah listrik berkekuatan E0. Pada respon dielektrik dari polarisasi dan dipolarisasi arus, jika step tegangan saat T sama dengan 0 dan diaplikasikan pada waktu yang lama, maka polarisasi arus dapat dipantau. Amplitude dari arus akan berubah berdasarkan magnitude dari waktu ke waktu. Dari penurunan fungsi maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian ini ada gambar 7.2
Ini adalah gambar contoh prinsip pengukuran arus relaksasi. Nah, pengukuran arus polarisasi itu dapat dihentikan jika arus menjadi stabil. Setelah itu arus depolarisasi atau pemakaiannya dapat diukur dengan hubungan arus pendek berikutnya. Berdasarkan prinsip superposisi dan mengabaikan istilah pada persamaan, maka kita mendapatkan rumus sebagai. Nah, ini rumusnya adalah sebagai berikut. Di mana pada rumus ini nilai TC merupakan waktu di mana step tegangan diberikan untuk uji pada objek. Kemudian pada gambar 7.3 kita dapat melihat ini merupakan gambar data yang diperoleh terkait respon dielektrik isolasi kertas minyak atau transformator dengan kadar air yang berbeda. Dalam hal ini, pengukuran dimulai dari satu detik pertama setelah aplikasi tegangan dipol. Itu ditandai dengan garis yang putus-putus. Dan korsleting masing-masing itu I dipol yang ditandai dengan garis yang tidak putus-putus. Dari hasil yang dipilih dapat dilihat bahwa nilai akhirnya dari arus polarisasi hanya akan tercapai untuk kadar air yang lebih tinggi. Sampel terlepas dari kenyataan bahwa pengukuran berlangsung hingga 200.000 second, 200.000 detik atau sekitar 55 jam lebih. Representasi hasil tersebut dalam skala log-log adalah yang terpenting karena perubahan besar kuantitas. Yang selanjutnya, sifat dinamis dalam domain frekuensi. Transisi dari domain waktu dapat dilakukan dengan Laplace atau transformasi Fourier. Dapat dilihat pada saat step tegangan dimulai saat T sama dengan 0, maka domain frekuensi adalah sebagai berikut. Nah, dari persamaan tersebut, maka persamaan hubungan dengan domain waktu adalah sebagai berikut. Nah, kemudian untuk polarisasi dan kerapatan arus dapat dilihat pada rumus-rumus berikut. Yang selanjutnya, faktor disipasi tan, rumusnya adalah sebagai berikut. Pengukuran dalam domain frekuensi menjadi sangat penting jika banyak nilai individu untuk frekuensi rendah dipertimbangkan. Setidaknya, 3 siklus tegangan AC secara umum diperlukan untuk mengukur amplitude dan pergeseran fasa antar tegangan dan arus. Untuk itu, 3000 detik dibutuhkan untuk mendapatkan nilai tunggal dari C dan tan delta dengan frekuensi 1 MHz, karena hasil pengukuran relaksasi dapat diubah dalam domain frekuensi dan sebaliknya. Yang selanjutnya, modelan sifat dielektrik. Transisi dari kerapatan arus dan medan listrik menjadi arus dan tegangan pada terminal dari sistem dengan persamaan sebagai berikut. Jika diasumsikan plat kapasitor ideal di mana A adalah luas permukaan dan D adalah jarak tanpa gap dielektrik, maka kapasitansi ruang hampa atau CVAC sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Selanjutnya, pada gambar 7.6 itu merupakan rangkaian ekivalen untuk memodelkan dielektrik linear. Nah, rangkaian ini akan mensimulasikan sepenuhnya kedua jenis arus relaksasi dalam domain waktu. Nah, dari rangkaian ini kita dapat menghitung nilai C dengan rumus yang ada di bawahnya. Dan untuk menghitung faktor disipasi tan delta dapat dicari dengan persamaan yang di bawahnya lagi. Aplikasi pada penuaan isolasi. Umumnya, pemantauan berbasis kondisi atau kondisi pemeliharaan akan menggantikan praktik pemeliharaan berkala yang diterapkan saat ini. Salah satu penggerak utamanya adalah banyaknya peralatan yang sudah tua dan mahal.
Langkah yang semakin populer menuju pasar pasokan listrik yang kompetitif ditambah dengan infrastruktur yang menua membutuhkan teknik baru untuk mempertahankan pabrik yang sudah tua tetap beroperasi selama mungkin. Metode yang diterapkan adalah sebagai berikut. Ada dua metode, yaitu metode konvensional dan metode baru. Pada metode konvensional itu digunakan pada pemantauan transformator tenaga dengan isolator kertas minyak standar seperti analisis gas telarutkan, analisis parameter minyak, pengukuran tan delta pada frekuensi daya, pengukuran resistansi isolator, dan pengukuran indeks polarisasi. Dan pada metode baru ada dua, yaitu DRA dan pemulihan tegangan. DRA, Dielectric Response Analysis. Metode ini untuk menganalisis kondisi isolasi pada trafo dan kadar kelembaban trafo, didasarkan atas pengukuran polarisasi serta dipolarisasi arus, dan oleh karena itu kadang juga digambarkan sebagai metode PDC. Yang kedua, pemulihan tegangan. Pengukuran tegangan pemulihan atau pengembalian adalah metode lain untuk mengukur respons dieelektrik material. Pemulihan tegangan yang disebabkan oleh polarisasi residual dibangun di seluruh objek uji, menghasilkan repolarisasi. Jika perekaman voltmeter memiliki impedansi input yang sangat tinggi, objek uji tetap diisi hingga habis melalui resistansi internalnya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu rugi dieelektrik dan pengukuran kapasitansi. Pengukuran sifat dieelektrik dengan frekuensi daya termasuk dalam prosedur pengujian standar yang digunakan prinsip tambahan. Pengukuran baru pada peralatan secara umum berdasar prinsip tersebut, namun saat ini dilengkapi dengan kontrol mikroprosesor yang mendukung perangkat lunak. Nah, pada materi ini kita akan mencari dan menghitung rugi dieelektrik dan pengukuran kapasitansi menggunakan 4 cara. Yang pertama ada jembatan sharing, yang kedua jembatan komparator arus, yang ketiga pengukuran rugi pada peralatan lengkap, dan yang keempat null detektor. Yang pertama, jembatan sharing. Nah, pada gambar ini adalah model dari jembatannya. Metode ini sering digunakan untuk mengukur nilai loss factor tan delta dan kapasitansi dengan presisi yang tinggi. Nah, jembatan ini berguna untuk mengukur kapasitor yang juga mengukur sifat isolasi pada sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Nah, dari rangkaian tadi didapatkan persamaan-persamaan sebagai berikut. Selanjutnya ada gambar 7.11, mana ini adalah gambar pengaturan SAN untuk pengukuran kapasitansi besar. Nah, dari gambar ini R3 merupakan resistansi variabel, di mana untuk menjaga nilai resistor variabel yang tinggi maka dapat diparalel dengan resistor A dan diseri dengan resistor tambahan B untuk menjaga dari arus berlebih. Nah, maka didapatkan persamaan C dan loss factor. Nah, selanjutnya ada jembatan komparator arus. Bagian utama dari rangkaian ini terdiri dari perbandingan 3 kumparan komparator arus yang terlindungi dari medan magnet liar dan getaran mekanis. Kemudian keseimbangan ditunjukkan oleh tegangan 0 yang diinduksi dalam kumparan detektor dan sesuai dengan kondisi ketika IX-N1 sama dengan IN-N2, di mana N1 dan N2 adalah jumlah lilitan yang diseri dengan CX. Nah, dari gambar untuk arus IN didapatkan nilai tegangan yang melalui RC dengan rumusnya seperti berikut, dan untuk arus I2-nya dengan persamaan di bawahnya. Dan untuk dari rumus itu, untuk tegangan total yang disatukan, kita bisa melihat I2-nya dengan rumus yang paling bawah. Oleh sebab itu, nilai CX dan loss factor masing-masing adalah di situ CX sama dengan CN dalam kurung N2 per N1, dan untuk loss factornya tan delta sama dengan omega R dalam kurung CN ditambah C.
Kapasitansi dan keseimbangan sudut fasa diperoleh dari membuat N1, N2, dan variabel R. Sensitivitas dari tipe jembatan ini lebih baik daripada jembatan sharing. Frekuensi kerjanya sekitar 50 Hz sampai 1 kHz. Selanjutnya, pengukuran rugi pada peralatan lengkap. Untuk pengukuran rugi dieelektrik pada material terdapat dua metode, yaitu yang pertama, kebalikan jembatan sharing dengan rasio arm dan rule detector dalam sangkar Faraday saat tegangan tinggi. Nah, sistem ini membutuhkan sangkar yang terisolasi untuk menguji tegangan penuh dan dengan desain yang mungkin sesuai dengan sampai tegangan maksimum tersedia. Tetapi ada kesulitan dalam membalikan high voltage kapasitor secara fisik, dan yang diperlukan untuk memasang pada platform yang terisolasi dengan tegangan. Nah, metode alternatif meskipun terbatas pada tegangan rendah menggunakan artificial earth yang berbeda potensial dari bumi sebenarnya dengan tegangan. Layar artificial earth mencegah semua medan dari tegangan tinggi ke bumi kecuali spesimen. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap high voltage di lebih 5 kV. Dan yang keempat, cara keempat itu null detectors. Null detector hanya sebuah galvanometer getaran dari faktor Q mekanis tinggi, namun kepekaan listrik dan kepekaan terhadap kebisingan mekanis menimbulkan beberapa kerugian. Sejak beberapa dekade terakhir, elektronik null detector ini lebih sering digunakan karena sensitivitas yang tinggi, namun tidak dapat digunakan secara umum karena noise voltage dari rangkaian atau gelombang elektromagnetik yang dipicu tegangan dari luar mengganggu keseimbangan. Keseimbangan jauh lebih baik jika menggunakan elektronik null detector yang sensitif terhadap fasa. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu pengukuran partial discharge. Nah, partial discharge adalah pelepasan listrik atau loncatan bunga api yang terjadi pada suatu bagian isolasi sebagai akibat adanya beda potensial yang tinggi dalam isolasi tersebut. Partial discharge dapat terjadi pada bahan isolasi pada cair maupun gas. Nah, pengukuran partial discharge pada peralatan tinggi merupakan hal yang sangat penting, karena dari data yang diperoleh dan interpretasinya dapat ditentukan keandalan suatu peralatan yang disebabkan oleh penuaan dan risiko kegagalan dapat dianalisa. Deteksi dan pengukuran berdasarkan perubahan energi saat pelepasan seperti radiasi cahaya, suara, peningkatan tekanan gas, reaksi kimia. Selanjutnya, deteksi dan pengukuran discharge dapat berdasarkan observasi dari beberapa fenomena. Kemudian, pada gambar terdapat simulasi objek uji partial discharge. Yang gambar A merupakan skema sistem isolasi yang terdiri dari rongga, dan yang B merupakan rangkaian ekuivalennya. Distribusi medan listrik dengan simulasi di sini terdapat dari partial kapasitansi, selama tidak ada muatan yang mengganggu distribusi ini. Kapasitor terdiri dari dieelektrik padat dan cair antara dua elektroda atau terminal A dan B dan rongga udara. Nah, yang CC adalah rongga. CB aksen dan CB aksen 2 adalah dieelektrik padat atau cair. Semua medan di luar rongga itu ditunjukkan oleh CA, di mana CA itu sama dengan C aksen ditambah CA aksen 2. Nah, switch S dikontrol oleh tegangan VC, mengabaikan kapasitansi CC. Dan switch S akan tertutup hanya untuk beberapa saat ketika arus IC mengalir. Resistor RC mensimulasikan periode waktu saat pelepasan dan saat selesai. Kemudian arus partial discharge. Jika V adalah tegangan AC, kontribusi utama dari arus yang mengalir pada cabang CK dan CT adalah displacement current. Nah, pada rangkaian ini tegangan yang melalui CRO atau transient recorder input nilainya sama dengan Z0 dikali R dikali dalam kurung IT ditambah I per R ditambah Z0. Pengukuran sistem PD dengan uji rangkaian PD. Nah, banyak sistem pengukuran partial discharge terhubung pada rangkaian. Optical link digunakan untuk menghubungkan
coupling device atau CD dengan sebuah instrumen connecting cable atau CC. Dengan indikasi-indikasi sebagai berikut, kopling kapasitor CK harus didesain berinduksi rendah dan harus memperlihatkan tingkat PD yang rendah pada tes tegangan yang spesifik untuk memungkinkan pengukuran spesifik dari PD. Suplai tegangan tinggi harus memiliki tingkat noise yang rendah untuk memungkinkan nilai PD yang spesifik untuk diukur saat tes tegangan. Koneksi tegangan tinggi harus memiliki tingkat noise yang rendah untuk memungkinkan nilai PD yang spesifik untuk diukur saat tes tegangan. Sebuah impedansi atau filter dapat dimasukkan pada tegangan tinggi untuk mengurangi noise dari power supply. Sistem pengukuran untuk biaya nyata. Nah, semua jenis sistem pengukuran berikut terdiri dari subsistem yang telah disebutkan. Ada perangkat kopling, atau CD, sistem transmisi atau kabel penghubung atau CC, dan instrumen pengukuran. Nah, urutan PD mengikuti dalam distribusi statistik umum yang tidak diketahui dan akan sia-sia untuk mengukur hanya satu atau sedikit discharge dengan magnitudo besar dalam sejumlah besar kejadian yang jauh lebih kecil sebagai magnitudo PD yang ditentukan. Nah, berikut sistem pengukuran untuk biaya nyata, yaitu ada dua instrumen PD pita lebar atau wideband dan instrumen PD pita sempit atau narrowband. Sistem pengukuran PD pita lebar yang dicirikan oleh impedansi transfer Z yang memiliki nilai tetap dari frekuensi batas bawah dan atas F1 dan F2, dan redaman yang memadai di bawah F1 dan di atas F2 harus dirancang untuk memiliki nilai berikut untuk F1, F2, dan delta F. Respon dari instrumen-instrumen ini terhadap pulsa arus PD non-osilasi pada umumnya adalah osilasi teredam dengan baik. Nah, untuk waktu resolusi pulsa TR biasanya kecil 5 hingga 20 mikrosecond. Kemudian, instrumen PD pita sempit atau narrowband yang baru digunakan untuk pengukuran muatan semu. Instrumen PD dicirikan oleh bandwidth kecil delta F dan frekuensi pertengahan band atau pita FM yang dapat divariasikan pada rentang frekuensi yang lebih luas, di mana spektrum frekuensi amplitudo dari pulsa arus PD yang secara umum mendekati konstan. Nilai yang direkomendasikan untuk delta F dan FM untuk instrumen PD ini sebagai berikut. Sumber dan reduksi gangguan. Nah, pengukuran kuantitatif dari PD sering tidak jelas akibat adanya gangguan yang dibagi dalam dua kategori. Nah, yang pertama ada gangguan yang terjadi bahkan jika rangkaian uji tidak bekerja. Nah, ini dapat disebabkan karena switching operation di sirkuit lain, mengganti mesin, tes tegangan tinggi di sekitarnya, transmisi radio, dan lain-lain. Nah, ini termasuk noise dari instrumen pengukuran itu sendiri. Hal ini dapat terjadi ketika suplai tegangan tinggi yang terhubung tetapi pada tegangan. Nah, pada gangguan yang kedua, itu gangguan yang hanya terjadi saat rangkaian uji bekerja, tapi tidak terjadi di tes objek. Gangguan ini biasanya meningkat dengan meningkatnya tegangan, dapat disebabkan partial discharge dalam pengujian transformator, pada konduktor tegangan tinggi, dan busing. Nah, cara paling efektif untuk mereduksi gangguan adalah screening dan filtering. Secara umum, hanya mungkin dilakukan di dalam laboratorium berpelindung, di mana semua sambungan listrik yang masuk ke ruangan dilengkapi dengan filter. Metode ini sangat mahal, namun harus dilakukan jika pengukuran sensitif. Kuantitas partial discharge lainnya. Pada kuantitas jumlah tambahan pulsa PD telah disebutkan dalam standar yang akan jauh lebih baik digunakan di masa depan, dan dengan demikian terdapat beberapa definisi. Yang pertama, sudut fasa sama dengan delta I, dan pada waktu TI dari terjadinya pulsa PD adalah berikut. Nah, pada theta I sama dengan 360 dalam kurung TI, itu TI adalah waktu yang diukur antara transisi berjalan positif sebelumnya dari tegangan uji melalui 0. Nah, dan per T besar, di mana T adalah periode tegangan uji. Nah, yang kedua, arus keluaran rata-rata I adalah jumlah dari nilai absolut dari besaran muatan jelas individu QI selama interval waktu referensi yang dipilih T referensi sebagai dengan interval waktu.
Arus ini umumnya dinyatakan dalam kolom per detik atau dalam ampere. Tersedia kuantitas yang mencakup semua pulsa PD individu serta pengulangan N. Pengukuran kuantitas ini dimungkinkan berdasarkan amplifikasi linier dan rektifikasi arus pelepasan PD. Dengan memproses kuantitas output dari detektor muatan nyata dengan integrasi dan rata-rata atau dengan memprosesan post digital. Dan yang ketiga, daya keluaran P adalah daya pulsa rata-rata yang dimasukkan ke dalam terminal objek uji karena besarnya muatan Q yang jelas selama interval waktu referensi yang dipilih. T referensi yaitu. Kemudian tingkat kuadrat D adalah jumlah kuadrat dari masing-masing besaran muatan jelas QI selama interval waktu referensi yang dipilih. T referensi dibagi dengan interval waktu. Kalibrasi partial discharge detektor. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka detektor perlu dikalibrasi. Kalibrasi pada sistem pengukuran dimaksud untuk pengukuran kuantitas Q. Yang dilakukan dengan menyuntikkan repetitif puls arus dalam durasi yang singkat dengan besar muatan Q0 di seluruh tes objek. Apapun rangkaian tes yang digunakan. Sekarang ini terkomparasi terhadap kalibrator yang dilakukan oleh laboratorium bahwa impuls dapat diukur dengan ketidakpastian sekitar 3%. Instrumen dan pengukuran digital partial discharge. Instrumen digital partial discharge secara umum berdasarkan sistem pengukuran analog atau instrumen untuk pengukuran apparent charge. Apparent charge dilengkapi dengan digital dan processing system. Yang paling penting dari sistem digital ini adalah berdasarkan recording in real time. Jadi yang penting adalah perekaman berdasarkan waktu yang nyata. Demikian hasil dari diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih.